Halo semuanya, saya Sri Kandi, mahasiswa program studi bisnis digital Universitas Mahkota Trikalunggul. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara komprehensif dan sistematis mengenai analisa website penerbit Yayasan Ananda Nurul Hayana menggunakan beberapa tools analisa web. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas proyek akhir semester pada mata kuliah analisa pengembangan aplikasi web perusahaan. Melalui video ini, diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses analisa sebuah website, mulai dari latar belakang, objek analisa, tools yang digunakan hingga hasil dari kesimpulan analisa. Menurut O'Brien dan Marakas, website merupakan kumpulan halaman web yang menyajikan informasi digital dan dapat diakses secara online. Dalam konteks penerbitan, website memiliki peran strategis sebagai media informasi, katalog buku, sarana promosi, serta wadah literasi digital. Website penerbit tidak hanya berfungsi untuk menampilkan profil lembaga, tetapi juga sebagai aplikasi web perusahaan yang mendukung aktivitas operasional dan komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses analisa website untuk mengetahui sejauh mana website dapat berfungsi secara optimal, baik dari sisi teknis, konten, maupun visibilitas di mesin pencari. Analisa ini penting untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta peluang pengembangan website ke depannya. Objek analisa pada video ini adalah website penerbit Yayasan Ananda Nurul Hayana yang dapat diakses melalui alamat yayasananandanurulhayana.blog. Website digunakan sebagai media resmi penerbitan dan literasi digital Yayasan Ananda Nurul Hayana yang memuat berbagai informasi seperti profil yayasan, aktivitas penerbitan, artikel literasi, serta konten edukatif lainnya. Website ini dikembangkan menggunakan konten manajemen sistem WordPress yang memudahkan pengelolaan konten secara mandiri oleh pengelolaan website. Dalam melakukan analisa website, digunakan beberapa tools yang relevan dan umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web perusahaan, yaitu pertama, Content Management System CMS WordPress, di mana digunakan untuk mengelola konten website mulai dari artikel, halaman statis, hingga tampilan antarmuka website. Lalu kedua, Jetpack Stats, di mana digunakan untuk menganalisis statistik pengunjung website seperti jumlah tampilan halaman, jumlah pengunjung, hari, dan jam kunjungan tertinggi. Lalu yang terakhir kita menggunakan SERP Checker, di mana digunakan untuk menganalisis performa Search Engine Optimization atau SEO dengan melihat posisi website pada hasil pencarian Google berdasarkan keyword tertentu. Analisa statistik website dilakukan menggunakan Jetpack Stats yang terintegrasi langsung dengan WordPress. Tools ini memberikan data mengenai aktivitas pengunjung secara real-time dan periodik. Berdasarkan data yang diperoleh, website penerbit Yayasan Ananda Nurul Hayana memiliki 971 tampilan halaman dan 451 pengunjung. Data ini menunjukkan bahwa website telah diakses oleh pengguna dan mulai berfungsi sebagai media informasi. Selain itu, hari dengan tingkat kunjungan tertinggi adalah hari Rabu, sedangkan jam kunjungan tertinggi berada pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pola kunjungan ini mengidentifikasikan bahwa pengguna cenderung mengakses website pada jam produktif yang kemungkinan besar berkaitan dengan aktivitas belajar, bekerja, atau pencarian informasi edukatif. Secara keseluruhan, hasil analisa statistik menunjukkan bahwa website memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi konten maupun strategi peningkatan jumlah pengunjung. Tahap selanjutnya adalah analisa Search Engine Optimization (SEO) menggunakan SERP Checker. SEO merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan website perusahaan karena berpengaruh terhadap visibilitas website di mesin pencari. Pada analisa ini, beberapa keyword yang diuji antara lain penerbit, buku medan, dan Yayasan Ananda Nurul Hayana. Keyword tersebut dipilih karena relevan dengan bidang usaha dan identitas website. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa website belum muncul pada 100 besar hasil pencarian Google untuk keyword yang diuji.
Kondisi ini masih tergolong wajar mengingat website masih berada pada tahap awal pengembangan, jumlah konten masih terbatas, serta belum dilakukan optimasi SEO secara menyeluruh, seperti optimasi keyword, meta description, dan backlink. Hasil analisa SEO ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan strategi digital marketing di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website penerbit Yayasan Ananda Nurul Hayana telah berfungsi dengan baik sebagai media informasi penerbitan dan literasi digital. Namun demikian, website masih memerlukan pengembangan lanjutan, khususnya pada aspek search engine optimization dan pengayaan konten, agar dapat meningkatkan visibilitas website di mesin pencari serta memperluas jangkauan literasi digital kepada masyarakat. Demikian pembahasan analisa website penerbit Yayasan Ananda Nurul Hayana. Video ini diharapkan dapat memberikan gambaran proses